Neodependensi merupakan suatu teori yang muncul atas tanggapan dari dependensi klasik yang muncul pada tahun 1950 atau 1960-an. Neodependensi mengkritik adanya teori dependensi klasik yang fokus analisisnya hanya kepada aspek ekonomi saja. Sedangkan dalam neodependensi, mereka menawarkan analisis yang lebih kompleks, yaitu dengan menawarkan variabel-variabel lain dalam aspek politik, ekonomi, dan budaya, dan juga sosial. Tujuan kemunculan teori ini tentu agar menciptakan model analisis yang lebih inklusif dan adaptif, di mana neodependensi merupakan hasil dari perkembangan teori-teori lain seperti postkolonialisme dan juga teori kritis. Neodependensi fokusnya lebih luas dan global, di mana memfokuskan pada analisis di berbagai negara seperti di Asia, Afrika, dan juga Timur Tengah. Berbeda dengan dependensi klasik yang hanya fokus pada hubungan negara di Amerika Latin saja. Premis teori neodependensi terletak pada konsep hubungan core dan periphery, di mana hubungannya itu eksploitatif dan menciptakan kondisi dependensi bagi negara periferi. Teori neodependensi ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Raoul Andre Gander Frank dan juga Fernando Cardoso. Jadi, investasi besar-besaran yang dilakukan di benua Afrika ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di benua Afrika. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Eropa itu telah mengalokasikan sumber daya dan juga dana mereka untuk membantu Afrika dalam meningkatkan infrastruktur di berbagai bidang seperti transportasi, ekonomi, air, energi, dan lain-lain. Investasi ini dilakukan dengan tujuan pertama, karena potensi pasar di Afrika itu luas. Kedua, untuk peningkatan ekonomi dan pertumbuhan di Afrika Selatan. Ketiga, untuk peningkatan pemanfaatan sumber daya alam. Lalu ada juga untuk meningkatkan infrastruktur di benua Afrika. Dan terakhir, yaitu untuk peningkatan konektivitas regional. Salah satu contoh proyek pembangunan infrastruktur di Afrika adalah proyek kereta cepat Mombasa Nairobi di Kenya. Proyek kereta cepat ini menghubungkan antara kota Mombasa dengan Nairobi di Kenya yang didanai oleh Cina. Proyek ini menghubungkan dua kota penting di Kenya dan membantu memfasilitasi perdagangan dan juga mobilitas. Investasi besar-besaran ini adalah upaya bersama untuk mempercepat pembangunan benua Afrika dan memanfaatkan potensi yang ada sambil mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Perspektif neodependensi, investasi yang dilakukan oleh negara maju dapat menciptakan adanya ketergantungan dan kontrol yang tercipta. Namun hal ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja, tapi banyak dampak positif yang dirasakan oleh negara-negara berkembang, khususnya di benua Afrika. Misalnya, 1. Meningkatnya perekonomian negara-negara di benua Afrika. Salah satu contohnya adalah negara di Afrika Selatan yang ditandai dengan terbukanya akses terhadap kerjasama terkait dengan perdagangan internasional dan investasi luar negeri. Yang kedua, besarnya investasi asing yang masuk dapat meningkatkan pertumbuhan seperti adanya pembangunan jalan, pelabuhan, dan rel kereta api yang dapat memudahkan adanya proses distribusi produksi. Dengan adanya investasi tersebut dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang ada menjadi lebih efektif dan terstruktur. Adanya investasi tersebut dapat menghasilkan nilai perdagangan yang cukup tinggi. Hal ini dapat menguntungkan negara-negara di kawasan Afrika dalam melakukan pembangunan di negara tersebut. Selain itu, dampak yang dihasilkan dapat mempengaruhi aspek sosial politik dengan adanya peningkatan partisipasi dan peran dalam kerjasama baik di tingkat regional maupun multilateral. Nah, implementasi dalam studi kasus investasi infrastruktur besar-besaran yang dilakukan oleh negara-negara maju di benua Afrika di perspektif neodependensi di mana teori ini dapat membantu kita untuk memahami lebih dalam terkait hubungan ekonomi yang kompleks antara negara maju dan negara berkembang di benua Afrika. Nah, teori neodependensi ini menekankan pada ketimpangan dalam hubungan internasional, di mana negara-negara maju dapat mengeksploitasi negara-negara berkembang untuk kepentingan mereka sendiri, khususnya dalam eksploitasi sumber daya alam dan penguasaan negara-negara berkembang. Dari pandangan neodependensi, dari studi kasus investasi infrastruktur di benua Afrika harus mempertimbangkan hubungan kompleks antara negara maju dan negara berkembang.
dengan fokus pada kesenjangan ekonomi, pengadilan aset, dan kemungkinan sosial dan politik. Pemerintahan di Afrika harus berupaya untuk melindungi kepentingan nasional mereka melalui perjanjian investasi dengan negara-negara maju dan memastikan bahwa investasi ini membawa manfaat yang adil bagi masyarakat mereka. Jadi, kalau dapat disimpulkan, investasi terhadap negara-negara benua Afrika pada yang diberikan oleh negara-negara besar sangat bermanfaat, namun memiliki resiko yang tidak dapat dipungkiri. Sehingga kita sebagai pengamat dari kejadian tersebut harus melihat bagaimana konsekuensi yang akan datang dari tindakan investasi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.